Oke, halo teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya Calvin Marcelino Kianto. Dan pada kesempatan kali ini, saya ingin menunjukkan ke teman-teman tutorial gimana caranya membuat tampilan profile di website dengan menggunakan codingan dari Bootstrap dan decoding melalui Visual Studio Code. Oke, langsung saja kita masuk. Mungkin pertama-tama akan saya tunjukkan contoh kalau misalkan tampilan profilnya sudah jadi. Ini yang sudah dibuat oleh dosen saya, yang terhormat Bapak Sutam. Ada navigation bar, ada menu home, ada menu project. Kalau misalkan kita tekan project, ke tempat project, ada menu kontak, kita tekan menu kontak, ke kontak, kayak gitu-gitulah. Dan pertama-tama, meta yang saya gunakan ini, tag metanya, linknya juga ini, saya menggunakan Bootstrap CSS, dan Bootstrapnya itu Bootstrap 5.0. Oke, mungkin akan lebih baik kalau kita langsung masuk saja ke codingannya. Pertama, kita mau buat menu navigation bar. Ini di sini nih, ada navbar, home, project, sama kontak. Kita mau buat itu dulu. Caranya gimana? Kita nggak usah pusing-pusing mikirin codingannya, kita langsung ambil saja dari bootstrapnya. Nah ini, kalian tinggal search di sini, navbar, itu keluarkan navbar, kita klik, keluar screen-nya, ini navbar, kita cari codingan yang sesuai keinginan kita. Kalau saya sih pakai yang ini, karena ini yang dipakai dosen saya. Ini tinggal di copy di sini, kita udah copy, habis copy kita balik ke Visual Studio Code, lalu kita tinggal paste saja. Nah, tapi di sini codingan ini itu banyak sekali codingan yang masih kita tidak perlukan. Contohnya kayak search, disable, drop down, itu kayaknya kita nggak perlu pakai. Jadi akan kita eliminasi sampai itu home, tulisan home. Oke, segini. Ini mungkin akan saya enter supaya lebih rapi saja. Lebih. Oke, sampai sini. Bagian pertanyaan. Lalu bisa kita lihat di sini nanti sebelum set. Di sini kan kelasnya masih nav item ya. Tapi yang kita pakai itu bukan nav item tapi navbar nav. Kalau misalkan kita nav item, sebenarnya bisa, tapi tampilannya jadi seperti ini. Oh maaf, belum. Saya akan contohkan. Sebentar, ini saya copy dulu. Mau bikin yang ada projectnya, yang ada kontaknya. Ini dulu. Oke, kontak bisa ayo jadi project. Terus ini ada. Nah, ini kalau itu kasih nanti pakai ini harus pakai kelas, ini harus pakai ini div dua satu tiga satu dua satu dua satu dua satu dua tiga. Ini satu dua tiga sudah. Nah di tagnya kita bisa tulis saja tag home. Tag di sini ada. Kita save. Kalau kita lihat hasilnya, ya, akan jadi seperti ini. Jadi dari kiri ke kanan gitu. Oke, jadi navbar sudah selesai buat ya. Setelah navbar, kita akan membuat profile. Nah, kita membuat profile. Nah, di Bootstrap nggak ada codingan yang khusus buat profile, jadi kita akan bikin sendiri. Yang pertama div, kita pakai div, terus kita kasih dulu kontainer, terus bikin method, lalu terus ini harus copy dari kom baru tuh pas sama tag. Oke, lalu kita coba pakai dan bisa tuh pakai oke pas display ya oke kita bilang oke satu nggak sekali profile apa ini terus apa. Nah image ini teman-teman jadi
Yang H1 ini itu buat headernya teman-teman. Headernya itu kalau misalkan di contoh ini tulisan profil mahasiswa. Nah, terus kan setelah header 1 ini profil mahasiswa di bawahnya kan ada gambar. Di bawahnya kan ada gambar. Gambar itu kita pakai perintah atau komen img. Nah, keluar ini src. Src itu artinya source. Kita akan nyari source-nya di mana. Nah, sarannya teman-teman kalau misalkan mau masukin foto, kalau bisa fotonya itu udah ada di satu folder sama foldernya codingan ini. Jadi kita tinggal klik gini aja, udah keluar itu x.jfif. Nanti fotonya udah keluar, nanti pasti bakalan. Terus bisa main. Oh, oke. Untuk enak. Sorry, ini akan pilih mana? Bisa? Terus makan. Ambil. Aduh. Jadi di sini headernya sudah saya buat profil mahasiswa tulisannya dan gambar udah masuk, terus saya juga udah bikin bordernya. Nanti akan saya tunjukin bordernya itu seperti apa. Kita save. Nah, lihat. Nah, ini. Jadi tulisan HH1 itu tulisan profil mahasiswa ini, teman-teman. Lalu foto yang saya masukkan XJFF JFIF itu foto ini, foto orang background kuning ini. Lalu bordernya itu saya pakai ini, yang di bawahnya itu kan ada garis hitam tuh, nah itu bordernya saya buat. Oke, profile udah selesai teman-teman, profile udah selesai. Kita bakalan masuk ke bagian menu projectnya. Oke, menu project. Nah, di menu project ini yang rada ribet sebenarnya teman-teman. Lumayan banyak. Yang pertama kita div dulu. Div, terus kita buat kelasnya. Kelas pakai container. Container dengan ID nya sama dengan namanya pertama tadi project ya. Oke, namanya project. Mas, terus ini saya nggak kasih yang saya baca ini tidak aktif sama ini si kemudian punya apa tadi itu kasih pas kasih pasar terus kasih dulu ya ini kasih dulu dasar dapat start kasih terus mas start teks. Nah, masukkan teksnya. Coba mungkin keterangannya adalah project 1. Itu aja ya. 1. Kenal guys. Oke. Ini terus div 1 2 3 4 1 2 3. Oke. Nah, kalau misalkan udah kayak gini, misalkan kita save, terus kita Ctrl 1, warnanya akan seperti ini teman-teman. Itu ada tulisan project 1, keterangan saya ada project 1, salam kenal guys. Nah, jadi di sini kan ada 3 macam tulisan tuh. Ada tulisan project 1, ada tulisan keterangan, ada tulisan saya adalah bla 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 itu. Nah, ketiga tulisan ini tuh berbeda kelasnya. Teman-teman bisa lihat yang pertama yang tulisan project 1 itu adalah kelas card title. Yang kedua itu tulisan keterangan itu adalah card subtitle. Dan yang P ini, yang terakhir saya adalah project 1 adalah card text.
Nah, ini ada title, subtitle, sama teks. Tapi selain itu juga ada card body-nya, badan dari kartunya yang ini, badannya. Nah, kita kalau misalkan mau bikin tiga yang kayak gitu, gimana? Bisa kak? Bisa. Tinggal kita copas saja, teman-teman. Kita langsung copas saja. Terus kita kasih ke bawahnya. Ini kita copas di sini, kelas full sini yang kita kopas. Langsung di sini. Langsung. Kalau kita kalau yang masuk kita ini bisa aja. Kita di sini seperti data. Enggak, ini teman-teman. Seperti ini kita save, kita Ctrl 1. Nah, dan core-nya seperti ini teman-teman. Jadi satu codingan, jadi cuma coding yang pertama saja, terus saya copy dan saya paste di bawahnya, ini sehingga bentuknya seperti ini. Jadi ada 3, gitu ya. Oke, lalu kita mau nambahin apa nih? Kita mau nambahin yang kayak yang ini, kayak yang ada bordernya ini. Kita mau kasih yang seperti itu. Bisa nggak? Bisa. Copy aja yang codingan yang atas. Yang HR ini, kita copy aja. Kita enter. Kita save. Lihat. Ya, hasilnya akan sama seperti yang border itu. Gitu ya teman-teman. Jadi ini yang bagian project sudah selesai, profile sudah selesai, navbar sudah selesai. Kita lanjut lagi ke bagian kontak. Nah, kita ke bagian kontaknya teman-teman. Nah, di bagian kontak ini kita itu bisa memasukkan atau input nama-nama kita di kontak itu. Seperti yang ini. Ini kan ini ada nama, ada email, kita bisa input di sini. Nah, berarti codingannya berbeda. Jadi yang harus kita buat pertama div ini kasih kontak tarik satu minta cuma dan di sini buat tambah lagi tadi kita kasih tambah lagi ya. Dan kalau misalkan kita save, kita lihat hasilnya akan jadi seperti ini teman-teman. Ya tulisan kontak di bawah ini. Nah, tapi yang di contohnya kan ada gambar, bisa input gambar, ada nama, ada email. Terus gimana caranya kita inputin kayak gitu? Belum selesai teman-teman. Nah, sekarang baru kita masukin image-nya, source. Ya, tadi aja kita samain, cuman ukurannya kita rubah. Kasih 300 px. Kasih 300 ya, kita juga kasih 300 ya. Ya kan seperti ini teman-teman. Jadi gambarnya juga keluar di sini ya. Oke, gambarnya udah keluar di sana. Kita download div bawahnya ALT.
Jadi tadi yang tulisan kontak sama tulisan gambar, sama gambarnya udah keluar. Sekarang kita baru masukin ya apa biar bisa nginputin nama. Nah, itu kita buat kelasnya itu call kontak pakai com. Mas, kasih mungkin terus mungkin for dari sana terus kasih taruh kelas terus nanti lalu supaya bisa nginputinnya kita pakai input terus kelas itu ada aktifnya ini buat apa ini kalau misalkan kita save kita lihat nanti keluarnya yang nama doang. Nah padahal ada dua tuh, kalau yang kita inginkan kan ada email juga, selain email juga ada submit juga, bisa klik submit. Nah, berarti masih perlu dua. Kita buat div lagi, kita copy aja yang atas dari sini div kelas ini sampai ke bagian bawah, klik mana ganti email ada simpelnya ganti kontrolnya. Lalu udah selesai, kalau udah selesai kita kontrol satu ya bakalan keluar nama sama email ya teman-teman. Terus kita div lalu kita enter lagi bawah. Nah sekarang karena hasilnya udah seperti ini, kurang satu teman-teman, kurang submit. Nah kita edit yang submit. Di sini kita lihat, ini tulisannya udah keluar ya teman-teman. Dia navbarnya udah, profil mahasiswa udah, terus bagian projectnya juga udah, kontaknya udah aman. Terus kurang apa teman-teman? Kalau misalkan kita lihat di sini, kurang bagian bawah. Nah, bagian bawah ini namanya adalah footer. Nah, kita masuk ke bagian footer, footer. Nah, tapi kalau bagian footer itu udah ada sintaksnya, kita tinggal klik aja footer. Habis kita klik footer, kita tinggal define kelasnya, kelas, enter, jadi sampai salah misalnya, mas masih pro, lagi terus akan mas terus akan foto. Nah, di sini teman-teman, itu kalau misalkan kita lihat, itu kan tulisannya seperti ini, sama ada yang seperti ini kan berarti berbeda. Kalau ini kan kita pakai header pasti, kalau ini kita pakai P atau teks biasa. Nah, berarti di sini kita akan call pakai H5. Coba pakai H5, jangan H5, H3. H3. Kita pakai H3. Definisiin kelasnya jadi kelas F bold L, coba kita kasih colornya kita kasih black aja. Dan kita kasih black, terus kita tulis di sini sesuai yang dicontoh, kita kasih address gitu ya. Ke bawah
addressnya coba perumahan komplek di perumahan blok T30 misalkan, random aja, random. Dan kalau misalkan kita save, kita lihat hasilnya akan jadi seperti ini teman-teman. Ya, jadi seperti ini. Ini kok nggak ada pembedanya ya teman-teman. Kalau misalkan mau ada pembedanya, kita tinggal coba saja yang HR itu, yang ini HR-nya kita copy, kita kasih di bagian sini, paste, save, kita lihat jadi bakalan ada yang kayak gini, dia ada pembedanya ya gitu teman-teman ya. Oke, lalu kita ke bawah, sudah. Nah, kita tinggal copy aja teman-teman yang udah dibuat di sini, kita tinggal copy aja supaya mengurangi pekerjaan. Kita copy lagi, cuman kita ganti nih, kan ganti apa ya, di contoh apa sih, di contoh itu features, udah kita pakai features features itu ya. Coba di sini featuresnya ditulis sih, anak, mama, papa, adik, kakak, terima kasih. Ya random ya, maaf ya, random, putar. Dan kalau misalkan kita save, kita lihat hasilnya akan jadi seperti ini teman-teman. Ini tulisannya anak-anak, mama, papa, adik-adik, ya kan. Yang alamatnya seperti itu. Saya kira sampai di sini video saya. Jadi kita sudah buat navbar, kita sudah bikin profil mahasiswa, udah bikin menu projectnya, terus udah bikin kontaknya, untuk bikin address sama featuresnya atau footernya. Hampir sama seperti ini, cuman saya bikin agak berbeda. Oh, mungkin saya ingin nambahkan ini, masalah background, masalah warna, kita bisa tambahin di bagian sini. Jadi setelah bagian footer ini, kita bisa nambahin warna, kasih color. Mungkin warna yang cocok karena tadi pakai tulisan hitam, saya coba pakai warna hot pink. Terus tinggal kita save lagi, Ctrl 1, Ctrl 1. Oh, nggak keluar. Color, oh background color, sorry. Oh, kita pakai background color hot pink, kita save, kita lihat ya di bawah jadi warnanya hot pink ini, gitu ya teman-teman ya, kira-kira seperti itu. Yang atas juga bisa nggak sih? Yang atas juga bisa, kalau misalkan mau dikasih background pink, tapi pink itu kan kadang nggak enak ya, coba diganti. Yang lain mungkin Dodger Blue. Oke. Ini mungkin bisa di copy. Saya copy, terus saya kasih bagian. Keluar seperti ini. Kalau misalkan mau yang lain di bagian atas juga dikasih di sini trofei bagian profile. Kalau misalkan mau dikasih warna Dodger Blue juga bisa tinggal dikasih. Itu di navbar mau dikasih ini, kita save, kita lihat ininya seperti ini. Tapi ini agak nggak karuan ya teman-teman, soalnya
cuman mau nunjukin bagaimana caranya memberikan background color pada tampilan profile di website. Oke, saya hapus dulu yang ini. Kita save, Ctrl 1. Ya, hasilnya seperti ini. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Tapi teman-teman juga bisa mendesain sesuai dengan keinginan teman-teman. Mau bagaimanapun, yang terbaik itu adalah selera pribadi masing-masing. Jadi yang seperti ini saya desain sendiri, agak berbeda dengan yang milik dosen saya. Ctrl save. Ini punya saya, agak berbeda sama yang dosen saya buat. Simple is best gitu ya. Jadi kayak gini, ini juga oke. Mungkin ini saya ganti warna kuning gitu kali ya. Next, kuning yang sesuai. Ini ya, jadi hampir sama-sama warna fotonya gitu. Oke, mungkin sekian dulu teman-teman pengerjaan dan tutorial dari saya. Teman-teman bisa belajar sendiri mungkin dari YouTube atau dari navbar di Bootstrap ini. Ada banyak sekali, di sini ada layout, ada konten, dan segala macamnya. Mungkin teman-teman bisa cari-cari sendiri. Sekiranya itu, terima kasih buat yang udah nonton, terima kasih buat yang sudah membantu juga dalam proses pembuatan ini. Terima kasih buat Pak Sutam. Saya Calvin Marcelino, saya pamit undur diri. Sampai jumpa.